Siti Maryam suami nggak punya, Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Otak nggak ketemu mikirin. Kenapa? Allah yang mau Siti Maryam nggak punya suami hamil melahirkan Nabi Isa. Betul? Kita sayangkan sekarang ini banyak juga perempuan di Malimping nggak mau kalah sama Siti Maryam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Semalimping Utara, DKM Masjid Nurul Iman, Panitia Peringatan Isra dan Mi'raj, Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang besar, bahkan teramat besar, sampai-sampai kalau akal yang dijadikan rujukan, akal tidak mampu menerima kebesaran Isra Mi'raj. Apa sebab? Akal kita kekecilan. Isra dan Mi'raj itu maunya Allah. Kalau Allah yang mau, segalanya serba gampang, nggak ada yang susah menurut Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu. Kalau Allah yang mau, kecil, beres. Otak, akal nggak akan sanggup menerimanya. Minta tolong echo-nya dimatikan saja sound system nih. Cek 1 2. Nah, echo-nya dimatikan Kang, minta tolong. Cek 1 2. Tos atur nuhun. Ampura, panitia sound systemnya udah lunas belum sih ini? Lunas Pak Kiai. Lunas.
Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Allah yang mau segalanya serba gampang. Ayo kita buktikan. Api itu sifatnya panas, betul apa tidak? Tapi menurut Allah api itu netral. Kalau Allah mau api panas, ya panas. Kalau Allah mau api dingin, ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk makhluk. Jelas? Jelas? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud, Allah yang mau Nabi Ibrahim selamat, nggak kebakar sedikit pun. Kenapa? Api tunduk maunya Allah. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, tunduklah kamu, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim walaupun diceburkan ke dalam kobaran api, sedikit pun sekujur badannya tidak terbakar. Kenapa? Api nurut maunya Nabi Ibrahim gak kebakar gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Sok cobain, ntar pulang pengajian sampai rumah nyalain kompor, baca ayat ini 3 kali. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Duduk di atas api, insya Allah gosong. Kalau Allah yang mau gampang, otak nggak sanggup mencernanya. Jelas? Contoh lain nih, kalau ada bocah letih, naon bocah letih? Kalau ada anak kecil, otak kita kan ngomong, nih ada anak kecil, pasti ada ibu, ada bapak, betul apa enggak? Kerjasama antara ibu dan bapak, ada anak kecil, betul enggak? Otak, akal, maunya Allah enggak gitu. Lihat sejarah Siti Maryam, suami enggak punya, Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Otak nggak ketemu mikirin. Kenapa? Allah yang mau Siti Maryam nggak punya suami, hamil melahirkan Nabi Isa. Betul? Kita sayangkan sekarang ini banyak juga perempuan di Malimping nggak mau kalah sama Siti Maryam. Apa hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj? Ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Sampai jam berapa pidato di Pasir Kaur? Sampai jam 1. Patungan 5.000 aja nawar. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di akhir-akhir periode Mekah. Ketika itu kondisi baginda Nabi banyak sekali mengalami penekanan, penindasan, pelecehan, bahkan sampai kekerasan fisik. Beberapa kali baginda Nabi ingin dibunuh dan dibantai oleh orang-orang kafir Quraisy. Kondisi baginda Nabi ketika itu sangat memprihatinkan. Dihina, dicaci, dimaki, menebarkan nilai-nilai Islam, menebarkan nilai-nilai kebaikan, penuh dengan rintangan,
tantangan dan cobaan, dicaci, dimaki, disiksa, bahkan sampai beberapa kali ancaman pembunuhan. Ini iktibar buat kita nih umat baginda Nabi. Contohnya beliau ketika menebarkan nilai-nilai kebenaran, ketika berdakwah di atas landasan agama Islam, pasti bakalan ada orang yang mencaci, pasti bakalan ada orang yang memaki, pasti bakalan ada orang yang gak senang dengan perjuangan. Malam ini bikin Isra Mi'raj DKM Masjid Nurul Iman, nggak semua orang Malimping seneng. Itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Beliau menyebarkan agama Islam, cacian, makian, hinaan datang menghadang. Pernah diceritakan waktu di Mekah sebelum Isra Mi'raj, ini kondisi baginda Nabi menjelang Isra dan Mi'raj. Maka tahun-tahun itu ulama sepakat menamakan Amul Huzni, tahun-tahun kesedihan. Di antara puncaknya itu paman beliau meninggal dunia, istri tercintanya ikut meninggal dunia juga. Waktu menyebarkan Islam di Mekah sudah nggak lagi kondusif kondisinya, Nabi pindah menebarkan kebaikan ke kota Taif. Bu, ibu tahu Taif? Tahu Taif? Perempatan Serang belok kanan, Bu. Tahu semua. Waktu menyebarkan Islam, berjuang menebarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran di Mekah sudah nggak kondusif, Nabi pindah dakwah ke daerah Taif. Di Taif dakwah Nabi bukan disambut tapi disambit. Ya Allah, saudara bisa bayangkan, Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Bukannya disambut ajakan itu, malah disambit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Berdarah kaki baginda Nabi yang mulia itu. Menghindar beliau ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, innallaha amarani an uti'ak. Aku diperintah oleh Allah Muhammad untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi kamu mengajak kebaikan disambitin sama orang-orang Taif, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Tapi kamu disambitin, kakimu berdarah-darah, biarin. Saya ini sedang berjuang menegakkan kebenaran, mengajak manusia untuk berbuat baik. Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Kalau anaknya kafir juga bagaimana Muhammad? Ijuk nah, naon ijuk? Cucunya. Hesek Muhammad, hesek naon hesek. Susah Muhammad, susah. Anak sih bagaimana bapak? Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak pan nyopet. Fil abna, bagaimana bapak begitulah anak. Oh, enggak juga Jibril, malah saya mau berdoa kepada Allah. Inilah misi menebarkan nilai-nilai kebaikan. Walaupun orang tidak menerima nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan, jangan kita balas menghina, tapi kita doakan mereka biar mendapat hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka enggak tahu. Dihina, dicaci, dimaki, disambitin, yang nyambitin malah didoakan, menebarkan kebaikan, menebarkan ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Karena itu saya titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda. Kampung apa kita ini namanya? Pasir Haur. Adik-adik saya, para remaja, para pemuda, dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan, jangan takut kalau dihina, jangan putus semangat kalau dicaci, jangan minder kalau dimaki. Jadikan cacian, makian, hinaan sebagai pupuk yang sanggup menyuburkan tanaman, akarnya menembus ke dalam bumi sehingga buah pohonnya akan tumbuh sebagaimana mestinya. Dia tidak akan sanggup tumbang karena tiupan-tiupan angin. Nabi sudah mencontohkan dan mengajarkan kepada kita, jangan takut kalau dihina, jangan mundur kalau dimaki. Sekali berbuat dan berjuang di atas nilai-nilai kebenaran, pantang mundur, surut ke belakang. Jelas? Jelas? Karena itu berjuang menegakkan dan menyebarkan nilai kebenaran, jangan takut dicaci, jangan takut dimaki. Tapi sebaliknya, jangan terlena dengan pujian, jangan lalai dengan sanjungan, sebab pujian, sanjungan sering membuat hidup kita manusia sering terlena. Betul sih, wataknya manusia itu senangnya dipuji. Betul ya. Kita ini manusia paling gak seneng kalau dicaci, tapi kalau dipuji, mumbul ke langit, kaki gak napak. Betul? Kuntilanak. Gak percaya deh, gak percaya. Manusia wataknya seneng dipuji. Selesai pengajian dari Masjid Nurul Iman, kita pulang ke rumah masing-masing. Saudara, nanti di jalanan ketemu awewe gelis, ketemu perempuan cantik, saudara bilang, "Neng, kamu cantik deh." Mungkin tuh perempuan cuma jawabin, "Akang bisa aja." Walaupun jawabannya akang bisa aja, saya yakin lubang hidungnya mah tetap aja megar. Betul. Manusia tuh begitu, wataknya senang dipuji, nggak senang dicaci. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai sebuah hal yang positif, cacian, makian, jadikan sebuah bahan introspeksi agar hari esok lebih baik dari hari ini. Begitulah kondisi baginda Nabi, dihina, dicaci, dimaki, bahkan beberapa kali mengalami ancaman pembunuhan. Puncaknya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum baginda Nabi hijrah ke kota Madinah. Ketika itu turun perintah hijrah. Sebagian sahabat-sahabat muslim sudah pada berangkat ke Madinah. Nabi dan beberapa orang yang lainnya paling belakang untuk hijrah menuju kota Madinah. Ayat hijrah turun didengar oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy. Mulailah mereka merancang pembunuhan terhadap diri baginda kita Nabi besar Muhammad. Mereka mengadakan rapat di satu tempat yang disebut Darun Nadwah. Hadir pemuka-pemuka Quraisy. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Saudara-saudara, bagaimana ini? Muhammad sama pengikutnya kita siksa sudah, kita hina sudah, kita bantai juga sudah.
Tapi ternyata tiap hari pengikut Islam, pengikut Muhammad makin bertambah. Bahkan sekarang sebagian sahabatnya sudah pada hijrah di Madinah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari belakang nyautin Abu Lahab. Kata Abu Lahab, gua bilang juga dari dulu, apa Muhammad bunuh aja. Kata Abu Jahal, soal ngebunuh mah gampang bro. Tapi Muhammad kan nggak keluar dari batu, dia punya keluarga. Nanti kalau keluarganya nuntut balas bagaimana? Abu Lahab nyautin, gampang itu. Kita ini suku Quraisy kan suku yang paling besar. Masing-masing kita ini kabilah-kabilahnya punya preman. Kumpulin premannya, bunuh Muhammad bareng-bareng. Nanti kalau keluarganya nuntut balas, mereka akan berhadapan dengan suku Quraisy yang banyak ini. Kata Abu Jahal, wah ide Abu Lahab bagus juga. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Baik, kapan kita bunuh Muhammad? Abu Lahab nyaut lagi. Kata Abu Lahab, udah nggak usah lama-lama, besok malam kita bunuh Muhammad. Oke, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi yang ikut rapat malam ini jangan sampai membocorkan keputusan rapat kita. Siapa yang membocorkan keputusan rapat malam ini akan dikenakan sanksi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baik, rapat selesai, silakan bubar. Selesailah rapat, pulanglah ke rumahnya masing-masing. Karena rapatnya sampai tengah malam, di rumah pada ditanya sama istrinya, Pak, rapatnya malam amat, Bapak rapat apa rapat? Rapat Bu, besok malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Bu ya. Iya Pak, iya. Besok pagi istrinya belanja sayuran, ngobrol sama tetangganya. Jo, ayah naon teh? Ntar malam mau ada pembunuhan. Pembunuhan? Iya. Siapa yang mau dibunuh? Muhammad. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya Jo ya. Iya teh. Ya atur nuhun, makasih. Nih tetangga ngomong lagi sama tetangganya yang lain. Yang lain ngomong lagi sama yang lainnya. Begitu seterusnya. Hampir sesiang itu sebagian besar penduduk Mekah sudah pada tahu kalau entar malam akan terjadi pembunuhan. Tahu dari mana? Yaitu tadi, dari gerakan jangan bilang siapa-siapa. Habis maghrib kota Mekah sepi. Selesai Isya makin sunyi. Orang nggak ada yang berani keluar rumah. Pintu rumah ditutup rapat-rapat. Nggak ada yang keluyuran di luar. Jangankan seorang, sepotong aja nggak ada. Hampir tengah malam masuk preman-preman yang disewa oleh Abu Jahal, ngepung rumah baginda kita Nabi besar Muhammad. Itu rumah baginda Nabi menurut sejarah dikepung oleh tokoh-tokoh pemuda kafir Quraisy. Mereka mengelilingi rumah baginda Nabi, rapat pagar betis, rapat. Saking rapatnya, jangankan orang bisa lolos, tikus botak kagak bisa nyelos. Malam itu di rumah cuma ada 3 orang, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nabi ngomong sama Sayyidina Ali, Ali, labbaik ya Rasul, kamu gantiin saya ya. Gantiin apa ya Rasul? Tidur di atas tempat tidur saya. Coba sok bayangkan, ngegantikan sare pada saat malam rumah dikepung, itu kan sama juga gantikan mati. Betul tak?
Gantiin tidur waktu malam rumah dikepung, itu sama juga gantiin mati. Iya, kalau gantiin Jokowi enak. Gantiin mati. Sayyidina Ali luar biasa, saat itu masih muda belia, tahu resikonya mati, nggak nolak. Padahal kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Ali, kamu gantiin saya ya, tidur di atas tempat tidur saya. Kalau Sayyidina Ali mau nolak, jawabannya gampang. Apa kata Sayyidina Ali? Kenapa saya ya Rasul? Abu Bakar aja yang udah tuaan dikit loh. Masih muda, anak muda, tapi nggak takut dengan resiko. Baik ya Rasul, saya akan tidur menggantikan Tuhan. Berangkatlah Tuhan hijrah biiznillah. Abu Bakar, labbaik ya Rasul, ayo kita berangkat hijrah. Ntar dulu ya Rasul, ini orang-orang kafir Quraisy ngepung rumah kita nih. Bagaimana caranya supaya kita keluar? Karena rumah kita dipagar betis nih. Nabi ngambil segenggam pasir, kemudian beliau membacakan ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa agsaynahum fahum. Beliau tebarkan pasir itu. Preman kafir Quraisy ngepung rumah baginda Nabi, posisi berdiri tegap siaga, mata melotot, Nabi lewat terlihat. Kotok ya tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara, baru 5 menit. Iya, saya cuma ngelihat jam doang. Saya tadi berangkat bersama saudara saya, diantaranya Pak Dodi itu, dari kediaman di Jakarta itu 4:30 sampai sini jam 9 tadi di tempat Pak Haji. Alhamdulillah transportasinya, jalanannya sudah sangat mendukung. Konon katanya saya keluar tol baru tuh, yang keluar di Rangkas ya, dan konon katanya itu akan menyambung ke Malimping lalu sampai ke Pelabuhan Ratu. Mungkin kedepannya dakwah di Malimping kalau dari Jakarta bisa ditembus dalam waktu 3 jam. Berbeda dengan 15-20 tahun lalu, saya kalau ikut dakwah almarhum Ki Zainuddin MZ ke Malimping, itu jarak tempuhnya bisa 6, 7 sampai 8 jam. Karena memang jalannya selain rusak harus muter. Karena itu mudah-mudahan negara kita tercinta Indonesia ini makin memperhatikan kondisi rakyatnya, akses jalan dimudahkan, baik itu untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat maupun untuk syiar dakwah ajaran agama Islam. Baik, saya kembali. Yang pertama, hikmah dari Isra dan Mi'raj tidak lain dan tidak bukan adalah nilai-nilai iman. Karenanya akal terlalu kecil untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah akal harus tahu diri. Disinilah akal harus tahu posisi. Yang muncul kemudian, yang naik kemudian adalah nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang mau, segalanya serba mungkin terjadi. Kenapa? Tidak ada yang susah untuk Allah, segalanya serba mudah. Dan perlu diingat, Nabi dijalankan, bukan jalan sendiri.
Saya dari rumah tadi itu prosesnya naik mobil ke sini butuh waktu 4,5 jam. Lewat tol yang baru, turun di Rangkas Bitung, berangkat 4:30 sampai sini jam 9, 4,5 jam dijalankan oleh roda mobil. Tapi kalau jalan dewe, jalan sendiri, insya Allah ke Malimping 2 hari 2 malam. Jelas ya? Jelas ya? Allah yang jalankan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepertiga malam selesai urusan. Kenapa? Allah yang jalankan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijalankan. Pakai otak nggak akan ketemu. Inilah hikmah yang pertama, nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berbuat, dan dalam menggenggam iman kita semua ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jaga betul nilai-nilai iman, jangan sampai tercampur iman itu dengan sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan merontokkan nilai-nilai ibadah yang sudah kita kerjakan. Nah, hikmah pertama, jaga kemurnian iman kita kepada Allah, jangan sampai tercampur dengan sesuatu yang menyekutukannya. Maaf, kadang-kadang kita ini mulut doang yang mantap ngomong saya beriman kepada Allah, tapi kehidupannya sering nyampur-nyampur. Mulut fase, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dagangan mau laris nyari dukun. Ayo di dia, ayo. Yang mana orangnya? Jangan sampai nilai-nilai iman kita tercampur dengan hal-hal yang menyekutukan Allah, karena akan merontokkan amalan-amalan kebaikan yang sudah kita lakukan. Beginilah, saya ingin masuk kaidah, saya ingin masuk aqaid sedikit tentang akidah. Saudara, iman itu tempat cantolan berbagai macam amal-amal kebaikan kita. Iman itulah cantolannya. Segala macam kebaikan dalam hidup ini yang telah kita kerjakan, nyantolnya di iman. Beginilah orang mah, kalau boleh pidato di Malimping pakai mah, boleh nggak pidato di sini pakai mah? Boleh ya. Orang mah mendingan amalnya dikit tapi imannya benar, daripada amalnya banyak imannya salah. Nah, ini akidah. Sebab amal itu cantolannya di iman. Idealnya seorang muslim imannya benar, tidak menyekutukan Allah, amal kebaikannya banyak, nyantolnya di iman. Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan seseorang, tapi imannya salah, itu amal nggak ada tempat cantol. Amalnya akan nguap, ngawang, ngambang. Bu, ibu tahu ngambang? Ya, kayak yang di kali ya bu ya. Karena itu idealnya kita ini umat Islam imannya benar, amal ibadahnya banyak. Karena iman meningkat terlihat dari amal-amal perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan di alam dunia ini. Hidup bermasyarakat, jangan cuma ngaku imannya meningkat, tapi amalnya Allah, perbuatan baiknya nggak ada. Kalau ngaku orang beriman, maka harus dibarengi dengan
perbuatan-perbuatan baik. Sama tetangga harus akur, itu bukti iman yang kuat. Sama saudara harus baik, itu bukti beriman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab aneh kalau ada orang yang ngaku beriman kepada Allah tapi beramal, melakukan perbuatan-perbuatan baiknya males-malesan. Padahal kita semua menyadari bahwa amalan perbuatan baik yang dilandasi dengan iman, itulah yang menemani kita masuk ke alam kubur. Betul atau tidak? Harta ada yang kita bawa, benda ada yang kita bawa, hanya amal ibadah dan perbuatan kita yang menemani kita di alam kubur. Aneh kalau ada orang yang ngaku beriman tetapi perbuatan baiknya tidak meningkat sekitu-kitu wae. Jelas? Jelas? Padahal ketika manusia masuk ke alam kubur, yang menemani dan menjadi bekal buat dia tidak lain dan tidak bukan adalah amal-amalannya saja. Kata Nabi itu, nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang ngantar cuma 3: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Nih yang nganterin ke kuburan. Ini kan yang hadir di sini nih semuanya calon-calon jenazah. Betul? Calon kades, belum tentu jadi kades. Iya kalau kepilih. Betul? Kalau nggak kepilih, bengong. Tapi calon jenazah pasti. Betul? Calon polisi belum tentu jadi polisi, calon jenazah pasti. Calon presiden belum tentu jadi presiden, tapi calon jenazah pasti. Hanya 3 yang mengiringi kita ketika kita diantarkan ke kuburan: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal, ngantarin kita tuh. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Anak istri begitu kita dipendam ke bumi, diuruk pakai tanah, kue ke iman. Betul? Begitupun sebaliknya, hampura nih, hampura. Pak, hampura, kalau bapak-bapak nih mati duluan, jangan harap pamajikan mau nemani masuk ke dalam. Begitu jenazah jasad kita ditaruh orang di liang kubur, paling istri cuma berdirian di tepian kubur, berlinang air mata sambil berkata, "Kang, sampai sini saja saya mengantar. Mudah-mudahan akang betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Kang." Bagaimanapun cintanya pemajikan sama kita, nggak mau dia nemani di dalam. Betul kan, Bu? Kurang ajar. Sebaliknya, Bu, sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan, modal duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami gak sedih ditinggal mati istri? Oh, siapa bilang? Kami ini para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Apa suami gak nangis ditinggal mati istri? Siapa bilang? Kami ini para suami bercucuran air mata. Mata yang kanan.
yang kiri melotot, mana gantinya itu? Yang nemenin kita nggak lain adalah amal ibadah yang kita lakukan, karena amal-amal kebaikan itu nyantolnya di iman. Hikmah pertama dari Isra dan Mi'raj, tingkatkan kualitas iman, jangan sampai tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj, turunnya ini hikmah utama, turunnya perintah sholat 5 waktu. Betul? Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril, tapi khusus ibadah sholat Allah sendiri yang langsung memerintahkan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu saudara-saudara, satu hari satu malam Allah memberikan kita waktu 24 jam. Betul? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung. Sholat yang bagus di Masjid Nurul Iman, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit itu sholat sudah bagus benar. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. 2 menit. Ini perangkonya gambar geleding sebenarnya. Kita ambil yang tengah-tengah saja, sekali sholat 5 menit. Ayo kita hitung. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Saya bangga dan bersyukur. Tadi dikasih tahu sama Pak Haji waktu mampir transit, Ustaz, alhamdulillah masyarakat Pasir Laut sholat berjamaahnya rajin-rajin Ustaz. Apalagi kalau subuh berjamaah, Masjid Nurul Iman penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang di dalam. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita semua memahami, menyadari dan mengerjakan, tetapi rupanya masih banyak di antara kita yang baru sekedar mengerjakan ibadah sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Akibatnya sholat yang didirikan tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena ibadah sholat yang kita kerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan heran kalau ngelihat ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ayah dia ayah. Kok ayah? Alhamdulillah. Di kampung kurang ayah. Di kampung saya ada yang kayak begitu. Saya tanya, pindahan dari sini. Sholatnya rajin, tapi mulutnya, lisannya, perkataannya menyakiti hati tetangganya. Sholatnya rajin, tapi korupsinya luar biasa. Mengerjakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Pantas kalau kemudian sholat tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Bukan sholatnya yang salah, tapi tata cara sholat yang kita lakukan itu yang membuat kita tetap berbuat keji dan munkar. Kenapa? Sholat
sholat yang kita kerjakan baru hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ayo kita lihat. Salah satu yang diajarkan dalam ibadah sholat, kita ini umat Islam dilatih untuk menjadi manusia yang tawadu. Itulah agama Islam. Tawadu itu bukan rendah diri. Tawadu itu bukan merasa kita ini orang biasa, nggak punya apa-apa. Bukan itu. Yang diajarkan dalam ibadah sholat, kita ini umat Islam harus punya sifat tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi manusia yang sombong. Yo, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia kepala, betul nggak? Saudara, kepala kita ini mahal apa enggak? Mahal kepala kita ini, Pak. Apa buktinya? Tanya sama Kades. Kades nggak akan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum ada foto di KTP gambar dengkul, belum ada. So, tinggali anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal, diajarkan lewat sholat. Begitu sujud, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Betul? Seorang muslim kalau ia menyadari jauh dari sifat sombong, yang tertanam sifat tawadu. Jangankan harta, jangankan ilmu, jangankan pangkat dan kekuasaan, nyawa kita saja ini Allah yang punya. Nggak ada kesombongan yang harus dimiliki oleh manusia. Betul atau tidak? Mau sombong apa sih kita? Lewat sholat diajarkan kita jadi manusia tahu diri, rendah hati. Kita ini nggak bisa apa-apa. Apa yang harus kita sombongkan? Sombong karena ilmu. Berapa banyak yang kita tahu? Sombong karena punya ilmu. Berapa banyak yang kita tahu? Sombong karena kekuasaan, itu juga nggak pantas. Sombong karena harta, hidup di kampung jadi orang paling kaya lalu sombong, memandang orang dengan sebelah mata, sebelahnya lagi picek, merendahkan orang lain, tolak pinggang setinggi dada. Kalau jalan kaki nggak nginjek tanah, jurik il. Sholat mengajarkan kepada kita untuk punya sifat tawadu, menyadari bahwa kita manusia, makhluk yang lemah, tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Semuanya bersumber kepada Allah Subhanahu. Ayo, momentum Isra dan Mi'raj, kita bersama jangan cuma sekedar melaksanakan sholat sebagai rutinitas menggugurkan kewajiban, tapi merupakan sebuah media. Selain sebuah kebutuhan yang utama, kita ini butuh Allah. Sholat itu kebutuhan kita kepada Allah, kita yang butuh. Jangan dijadikan sebuah kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Selain itu, sholat merupakan sarana buat kita untuk memperbaiki diri, introspeksi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Nilai-nilai yang diajarkan lewat sholat, sebarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah jam 8 lewat 3 jam setengah ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya masih harus melanjutkan perjalanan kembali karena besok pagi, siang masih harus mengisi pengajian di Jakarta. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.